Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 13 Mei 2021. Bahagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Markus pasal 16 dimulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Terlebih dahulu, mari kita bersama berdoa. Sungguh besar kasih dan setiamu ya Tuhan, kami nikmati sampai pada pagi hari ini, ketika kami bangun menikmati udara segar, pimpinan dan pertolongan Tuhan nyata, dan memulai hari ini bersama dengan semua orang percaya akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami bersyukur untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan hari ini kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik, mengerti, dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 16 dimulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan ini pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Terpuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita hari ini diberi tema Tuhan turut bekerja. Saat seseorang diberi tugas pelayanan, tidak jarang ada yang mengatakan, "Saya belum bisa, Bapak Ibu, untuk pelayanan itu." Entah karena memang dia tidak bisa ataukah
karena memang dia tidak mau memberi diri terhadap tugas tersebut. Sesudah Yesus bangkit, ia memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 15 pembacaan kita tadi. Sebelumnya, para murid tidak percaya akan berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena ayat 9. Dan kepada 2 orang yang melakukan perjalanan keluar kota ayat 14. Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata Yesus menampakkan diri pertama kali bukan kepada murid-murid, tetapi kepada orang yang pernah ia jumpai ketika ia berkeliling untuk mengajar. Namun karena ketidakpercayaan para murid, maka Yesus sendiri menampakkan diri dan mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ayat 14. Namun setelah peristiwa itu, Yesus memberikan perintah untuk pergi memberitakan Injil sesaat sebelum Yesus terangkat ke sorga. Ayat 19 pembacaan kita. Para murid melakukan apa yang Yesus perintahkan, yakni pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, ke segala penjuru. Dalam pelayanan itu, Tuhan turut bekerja. Ayat 20 pembacaan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika para murid mendapat tugas untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk, lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan saya, dengan Bapak Ibu, dan kita semua? Berkenankah kita yang hidup di masa kini untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang, sehingga semua orang tahu siapa dan bagaimana kasih Yesus bagi manusia? Oleh karena itu, berkenanlah menjadi alatnya di dunia ini. Jangan ragu akan kemampuan kita, karena Allah turut bekerja dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Terpujilah Kristus. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa, dan dalam doa kita akan membawa seluruh keberadaan kita. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang bergumul, saudara-saudara kita yang sakit, dan juga membawa seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang bertelut di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kekuatan, keteguhan iman yang Tuhan jaminkan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di hari ini kami bersama-sama menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah renungan harian Toraya. Hari ini pun kami akan berjumpa bersama, baik melalui virtual maupun ibadah di gedung gereja, untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat di dalam mengangkat pelayanan, terlebih majelis gereja dan panitia hari raya gerejawi, sehingga keberadaan kami bersama memuliakan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Hari ini kami bersama-sama berdoa, membawa seluruh kehidupan warga jemaat. Hadirlah Tuhan menguatkan, meneguhkan, dan memberkati, dan jadikan kami untuk menjadi pelayan Tuhan, baik sebagai kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak kami, untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, memberitakan Injil melalui sikap hidup dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam syafaat kami pagi ini, kami bersama-sama sehati berdoa,
membawa seluruh warga jemaat yang bersyukur atas pimpinan dan kasih setia Tuhan, syukur atas pertambahan usia, syukur atas berkat-berkat lain, pulih dari sakit, dan apapun yang dirasakan jemaat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Hadirlah Tuhan memberkati. Saat ini kami sehati berdoa, mendukung keluarga kami di tengah-tengah jemaat yang dalam duka cita karena Tuhan memanggil orang-orang terkasih. Ya Tuhan, kami terus berdoa mendukung keluarga besar Salusu Tiku Padang atas dipanggilnya anak kekasih kami Yason Axel Salusu, dan jenazah telah diberangkatkan ke Papua pada hari Rabu 12 Mei. Ya Tuhan, berkati seluruh rumpun keluarga dalam memakamkan anak kekasih Axel Salusu. Kuatkan, teguhkan semua keluarga besar dalam menghadapi perpisahan ini. Kami pun berdoa bersama-sama mendukung keluarga Bapak Yakob Tapi. Tuhan memanggil Ibu Maria Pareallo, ibunda terkasih dari Bapak Yakob Tapi, meninggal di Makassar pada hari Selasa 11 Mei, dan jenazah telah diberangkatkan ke Toraja Utara. Tuhan, kuatkan dan hiburkan seluruh rumpun keluarga. Kami pun bersama berdoa mendukung keluarga besar Dr. Daniel Sampai Payung atas meninggalnya orang yang kami kasihi, Ibu Hermin Sampai Payung Kalak Lembang, meninggal di Jakarta pada hari Selasa 11 Mei 2021. Ya Tuhan, kuatkan dan hiburkan rumpun keluarga besar Sampai Payung Kalak Lembang dalam perpisahan dengan orang yang dikasihi, agar mereka tetap teguh menghadapi duka ini, dan persiapan pemakaman di Jakarta Tuhan yang memberkati. Dalam syafaat pun kami bersama berdoa mendukung orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah jemaat dalam pergumulan melawan sakit penyakit. Tuhan, sumber kekuatan, terus akan memberkati orang tua kami, Nyonya Martina Baharudin Dendang, yang telah menjalani proses operasi di Rumah Sakit Bayangkara. Tuhan yang terus akan menguatkan, menopang orang tua terkasih. Kami berdoa untuk Nyonya Eva Palaklangan di Rumah Sakit Regional, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Ye Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Minna, Saudari Putri, anak dari Bapak Irwan Nasrim, Saudara Agra, keponakan dari Bapak Manase Pagiling, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Satu, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, anak terkasih Juan Krishna Sampai Bua, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Peter Tenna, Bapak F. Andi Padang atau Opa Ceri
dalam perawatan di rumah. Dan yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhanlah yang menguatkan dan memulihkan orang yang kami kasihi. Kami pun bersama-sama berdoa untuk seluruh warga jemaat di tengah-tengah kehidupan selanjutnya. Tuhan memberkati. Dalam syafaat kami hari ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan di Poso Napu atas korban meninggalnya orang-orang yang kami kasihi karena teroris. Ya Tuhan, hadirlah, merangkul, menguatkan, meneguhkan iman, percaya saudara-saudara kami dalam ketakutan saat ini. Pakai pemerintah Tuhan, gerakkan hati mereka agar menolong saudara-saudara kami di sana yang menderita, yang melihat langsung bagaimana kondisi yang memprihatinkan terjadi. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa di sorga, saat ini pun kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang merayakan hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan. Berkati mereka untuk terus saling mengasihi satu dengan yang lain, dan jadikan kami sahabat bagi saudara-saudara kami. Peliharakan kehidupan kami Tuhan, pegang tangan kami melangkah lebih jauh dalam seluruh pelayanan. Di dalam nama Yesus Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.